Ya ini tuh. Oh iya, itu taruh situ iya. Ya ditaruh situ iya. Nggak bawa. Terus lewat lah sana. Cih, mana ada sana cih? Memang di jalan. Ini enggak ada. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat berbakti kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Saya selamat berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Ini semua oleh karena kasih Tuhan yang sudah diberikan bagi kami. Engkau masih memberikan nafas pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Ini semua oleh karena kasih anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Giliran kami untuk memuliakan nama-Mu. Giliran kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Dalam pada pagi hari ini kami siapkan hati mulut lidah kami hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Menaikkan segala puji-pujian kami ke hadirat-Mu. Setiap kami menaikkan pujian kami yakin dan percaya Engkau bertata dalam pujian kami. Kami percaya Engkau hadir pada saat ini untuk menjamah setiap kami, untuk menguasai setiap kami, menguasai setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami pelayan-pelayan, urapi kami anak-anak. Pakai setiap kami, guna kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan mulut lidah kami, kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Syukur kepada Tuhan. Bisa suara kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apakah pagi hari ini semuanya bersyukur kepada Tuhan? Amin. Karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena nama-Nya begitu ajaib bagi saudara dan saya. Haleluya.
menjaga kesehatan kami, bukan karena kami yang cakap memakan makanan yang bervitamin. Terima kasih semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kami masih hidup hari ini, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian rohani yang oleh karena salib-Mu kami diingatkan,
kami bisa punya rumah yang ada di sorga. Tanpa salib Kristus, kami semua tidak punya pengharapan. Sungguh kami manusia yang sangat berbahagia di dalam Kristus. Kami tidak hanya punya rumah kelak di surga, tapi juga sementara di dunia Tuhan beserta kami semua. Berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, kami semua yang hadir hari ini. Kiranya berkat-Mu yang tersedia buat kami, memberkati rohani kami, memberkati jiwa kami, memberkati juga badan dan kesehatan kami. Berbicara lagi buat kami ya Bapak, untuk kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang kita ketemu lagi karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Ya, bulan lalu kita sudah mulai, dan minggu lalu saya hadir dan masih banyak yang saya tidak ketemu, dan hari ini mungkin ketemu. Saya ucapkan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Juga beberapa saudara-saudara yang tidak sempat hadir hari ini bisa ikut ibadah lewat online, di rumah kah, di jalan kah, dimanapun ibu bapak berada. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya. Saudara-saudara, di dunia ini kita melihat ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang sangat baik. Kalau kita disuruh milih di antara yang baik dan yang lebih baik dan yang sangat baik, pasti kita akan pilih yang sangat baik. Padahal baik itu sudah baik. Saudara-saudara, di dalam rohani juga begitu. Ya, dalam dunia kerja ada orang kerja karena disuruh, itu baik. Ada orang yang kerja karena dipaksa, dia kerja, itu juga baik. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang suruh, tidak ada yang paksa, tapi dia bekerja luar biasa. Rohani juga begitu. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-50. Mari kita berdiri sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Ya, 2 Samuel 22 ayat yang ke-50. Bisa di depan, bisa lihat di screen. Yang bawa Alkitab bisa membaca Alkitabnya. Kita baca 2, 3. Ayat yang ke-50. Ya, ayat yang ke-50 kita baca 2, 3. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dari ayat ini kita lihat satu tema tentang aku mau bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan. Saudara-saudara, aku mau bersyukur. Kata mau itu tidak ada yang suruh. Kata mau itu tidak ada yang paksa. Kata mau itu karena dia mau dengan sendirinya. Ada banyak orang bersyukur karena disuruh. Ada banyak orang bermazmur karena dipaksa. Makanya kadang-kadang pemimpin pujiannya keras. Tadi sampai ayo angkat tangan. Ya, tapi kita bersyukur, kita melakukan atas perintah WL tadi. Namun saudara, aku mau bersyukur dan bermazmur. Daud tidak ada yang suruh, tidak ada yang paksa. Dia mau bermazmur dan bersyukur kepada Tuhan. Tentu dua hal ini berbeda. Bersyukur dan bermazmur. Saudara-saudara, bersyukur itu karena telah menerima sesuatu, lalu orang bersyukur. Ya, sekaligus juga bermazmur. Bersyukur itu hubungannya dengan persembahan. Saudara-saudara, dengan persembahan, makanya ada persembahan syukur. Di dalam perjanjian lama, dalam gereja juga ada persembahan syukur. Kenapa? Karena sudah menerima sesuatu, lalu kita memberikan persembahan syukur. Lalu kemudian ada orang bermazmur dengan pujian, dengan musik, dengan rebana, dengan seruling, dengan gambus untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, aku mau itu tentu ada sebabnya. Saudara, aku tidak disuruh. Saudara, ada orang ke gereja karena disuruh, itu baik. Ayo anak-anak berangkat, dipaksa sama orang tua, ayo berangkat.
dia berangkat, itu baik. Tapi kita mesti tunggu sampai tidak ada orang yang suruh, tidak ada orang yang paksa. Gua mau datang berbakti di rumah Tuhan, dan itu lebih baik. Saudara, tentu kita akan melihat orang yang memberi biasa-biasa, dia akan dapat yang biasa-biasa. Tapi orang yang melakukan yang luar biasa, dia juga akan mendapatkan yang luar biasa yang dari Tuhan. Daud mau karena telah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, tentu ada sebabnya dia mau bermazmur dan dia mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang Daud telah alami sehingga dia mau bersyukur dan bermazmur. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam gereja itu ya, bersyukur itu hubungannya dengan persembahan. Gitu loh. Kalau gereja banyak persembahan, katanya apa? Duit lagi. Saudara-saudara, duit lagi. Ya, bulan depan kita sudah punya videotron di gereja kita ini. Loh, diem aja gitu. Saudara, amin gitu loh saudara. Amin. Ya kan, zaman sudah berkembang. Ya, dulu pakai papan tulis, lalu pakai OHP, lalu sekarang pakai LCD, dan berkembang pakai videotron, dan sudah zamannya. Saudara-saudara, jadi kita lihat dari mana itu duit, dari mana itu uang, dari orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Dan tentu orang yang bersyukur karena telah mengalami hal yang banyak yang Tuhan sudah beri. Daud sebelum mati dia berkata apa? Aku menyediakan semua persediaan pembangunan bait Allah yang Salomo anaknya membangunnya dalam kurun waktu 7,5 tahun dengan tenaga kerja 183.660 orang. Luar biasa bangunan megah yang dibuat oleh Salomo. Daud menyediakan semua materialnya. Apa yang dibutuhkan sebelum aku mati. Saudara-saudara, kita akan tutup mata. Kita akan meninggalkan ini dunia. Marilah sebelum hari itu tiba kita mau bersyukur dan bermazmur. Kita lihat yang pertama. Kenapa Daud mau? Tidak ada yang suruh loh, tidak ada yang paksa loh. Wow, saudara-saudara, karena dia telah mengalami yang pertama ayat 1. Mari kita lihat pasal 22 ayat yang pertama berkata demikian. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan sudah melepaskan Daud dari cengkeraman semua musuhnya, dari cengkeraman Saul. Dimulai kenapa? Daud mengalami Tuhan telah melepaskan dari cengkeraman musuh. Dengan kata lain, saudara, Tuhan telah menyelamatkan nyawanya dari musuh. Musuh itu punya tujuan, kalau tidak membuat dia menderita, membuat sengsara, membuat mati. Musuh kan begitu. Makanya ada yang jadi tentara. Tentara itu kalau tidak nembak jadi tembak. Loh, saudara, di medan perang tidak ada tentara Kristen atau non Kristen. Gitu loh. Tentara sudah ditugaskan di medan perang, lalu dia bilang, aku tidak mau nembak. Ya ditembak awakmu, saudara. Loh iya loh saudara, aku kan anak Tuhan. Ya bisa, saudara tidak nembak, Tuhan tidak izinkan orang nembak saudara. Bisa, tapi namanya orang perang dan tidak ditembak ya nembak. Jadi saudara-saudara, musuh itu tujuannya untuk membuat orang menderita, orang sengsara, orang mati. Dan Daud telah mengalami Tuhan melepaskan dari cengkeraman musuh. Berarti Daud punya banyak musuh. Hidup ini banyak musuh, saudara. Baik itu musuh yang namanya manusia, baik musuh itu namanya wabah, bencana, dan seterusnya, hukuman dosa. Jadi kita lihat, dunia ini penuh dengan musuh. Orang Kristen gak boleh punya musuh. Yang setuju katakan? Dimusuhi bisa, dimusuhi boleh, tapi orang Kristen tidak boleh membalas menjadi musuh kepada semua orang. Nah kita lihat saudara, musuh itu tidak hanya manusia, musuh itu alam bencana yang tiba-tiba datang. Wabah yang hari ini ada virus corona yang sudah setahun lebih, yang sudah ulang tahun, setahun lebih ulang tahunnya corona. Saudara-saudara, jadi kita
Ya kemurahan Tuhan. Zaman pandemi setahun kita tidak ketemu, saya datang ininya speakernya baru. Saudara, apa lagi? Itu mixernya baru. Saudara, padahal tidak ada kebaktian. Duit dari mana? Dari orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, lalu dia bersyukur kepada Tuhan. Saya zaman pandemi bulan 3 di Ngunut ada orang memasangkan videotron 6x3 300 juta. Saya sudah tahan dia, tidak usah lah, ojo lah, kita zaman susah, janganlah, kita zaman ekonomi lemah semua. Dia bilang tidak apa-apa, Pak, jangan, tidak apa-apa, Om, jangan. Saya transfer sampean, jangan, udah transfer ke aku. Kamu transfer saya uang saku makai aku digolek pajak. Kan ngono saudara. Nah itu kan ini pendeta itu punya transferan sampai ratusan juta. Gak usah pegang saja. Tapi dia paksa untuk beli. Kenapa? Telah mengalami Tuhan melepaskan dari segala kesukaran, lebih-lebih dari hukuman dosa. Manusia akan binasa karena dosanya. Yesus di atas salib telah melepaskan kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Orang yang mengerti aku sudah diselamatkan, dia pasti bersyukur kepada Tuhan. Dia pasti bermazmur kepada Tuhan. Saya tidak heran saudara yang tidak punya bisa bersyukur dengan doa. Doakan pekerjaan Tuhan. Ya, saya minggu-minggu yang lalu dari Jakarta, karena lihat anak saya punya cucu, mantu saya nompo putu maksudnya. Saya ketemu emak, dia bilang apa? Aku walaupun di Jakarta jam 2 gua udah bangun. Ngapain jam 2 bangun? Doain buat saudara-saudara. Hatinya emak ada di sini, orangnya di sana, tapi hatinya di sini. Cuma nggak tahu hati saudara di mana sama aku. Enak dong emak nggak rewel. Enak ondang emak kalau sing larang. Saudara, itu hatinya orang tua, hatinya gembala. Bangun, dia bilang jam 2 tiap hari loh. Saudara, malam mantunya dia bilang apa? Selama emak di Jakarta dapat murid 1. Loh, kok bisa? Iya, karena emak doa pagi, aku yang sebenarnya doa pagi mantunya. Loh, mantunya lah ngomong sama saya di Korobi. Jadi aku ikut doa pagi. Jadi emak selama di Jakarta dapat murid 1. Saudara. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi kita lihat ibu bapak, tidak heran ada banyak orang yang diberkati Tuhan, memberi persembahan, syukur kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak dana. Pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak uang untuk ini dan itu, untuk ini. Tadi burung di belakang masih ngomong sama saya, aku mau beli kamera. Gak zamannya lagi. Apa namanya ini? HP. Dulu awal pandemi, gereja kebingungan, gereja panik, tidak bisa kebaktian. Piye caranya? Kalau di kota mampu keuangannya, di desa-desa piye caranya? Belum ngerti namanya streaming, belum ngerti namanya online, tidak ngerti, tidak punya peralatan. Ya HP mulai. Ya kan saudara, pakai HP itu bisa itu. Saudara, mesti berkembang. Kalau ingin kualitas lebih baik, lebih bagus, ya mesti pakai fasilitas. Dari mana itu? Dari orang-orang yang telah merasakan Tuhan melepaskan dirinya dari cengkeraman musuh. Orang-orang yang telah merasakan dibebaskan dari hukuman dosa oleh Kristus yang telah mati di atas Golgota. Orang itu tidak bisa balas. Saya senang ketemu orang-orang tua, mereka bernostalgia. Cerita pengalaman. Saya tadi di depan memberi cerita tahun 46, 45. Saya belum lahir. Saya umur belasan tahun ke Jakarta, naik sepeda, ditabrak kuda yang bawa gerobak ditarik kuda. Lalu apa namanya itu? Kuda, terus ada cikarnya itu mancep di sini, merusak satunya tulang rusuk saya. Berapa om? 2 tulang rusuknya. Ginjalnya hilang 1. Itu sampai sekarang dia bilang itu yang membuat saya tidak bisa lupa sama Tuhan. Saudara-saudara, tiap orang punya pengalaman yang baik yang Tuhan sudah lakukan. Ojo lupa.
Ya kan? Ojo lupa. Waktu sehat berikan waktumu buat Tuhan. Waktu bisa berikan apa-apa yang aku bisa buat Tuhan. Dan kalau diberkati Tuhan, berikan persembahan syukurmu. Saudara, itu pun tidak cukup untuk membalas kebaikan yang Tuhan sudah buat untuk kita semuanya. Jadi kita lihat Daud mengalami telah dilepaskan dari cengkraman musuh. Ya, jadi kita lihat ibu bapak, musuh dari dalam. Jangan dikira loh Saul itu dari manapun datangnya. Dari dalam Daud dikejar Saul 11 tahun. Dari umur 17 sampai umur 30 dia jadi raja. 11 tahun dia dikejar oleh Saul. Siapa Saul? Rajanya. Siapa Saul? Mertuanya. 2 tahun Daud tinggal di istana kerajaan Saul karena diambil mantu, dijadikan mantunya Saul. Lalu kemudian ini dibunuh oleh mertuanya 11 tahun. Daud mengembara. Saudara, dikejar-kejar Saul. Saul mati, dipikir selesai. Ada anaknya namanya Isboset yang mengganti raja bapaknya. Masih mengejar Daud untuk dibunuh. So, Isboset ada Abner, Biner, panglima perangnya. So, ada lagi Simei, orang Benyamin yang ingin membunuh Daud. Tidak selesai musuh menyerang hidup kita. Tapi setiap musuh datang, Tuhan melepaskannya. Yang setuju katakan, ada banyak masalah yang bertubi-tubi. Satu belum selesai datang lagi. Satu belum selesai datang lagi. Jangan takut. Selama masih ada Tuhan beserta kita, Dia sudah melepaskan yang satu. Dia akan melepaskan satu lagi. Dia memberi kemenangan satu. Dia memberi kemenangan lagi yang lain. Sehingga kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, itu dari dalam. Dari luar, Daud jadi raja, banyak yang memusuhinya. Orang Amon, tetangganya orang Moab, tetangganya orang Yordania yang hari ini kita lihat ada orang-orang Kanani. Ya, Daud diserang dari luar dan dari dalam. Tapi Tuhan selalu menolong Daud. Dan itulah sebabnya pengalaman itu Daud gak bisa lupa. Lalu dia berkata, aku mau, dari suruh, gua mau, dari paksa, untuk bersyukur dan bermazmur buat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat ya ayat 4. Coba lihat ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku, aku pun selamat dari musuhku. Saudara-saudara, terpujilah Tuhan Allahku, aku pun terluput dari musuhku. Aku selamat dari musuh-musuhku. Ada banyak musuh, gak apa. Ada banyak musuh, jangan hiraukan. Selama ada Tuhan besertaku dan besertamu, yakinlah pertolongan demi pertolongan tak pernah henti. Haleluya. Satu pertolongan selesai, datang lagi pertolongan, satu datang lagi, sehingga kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah penolongku. Ada nyanyian, Tuhan itu bagi kita. Kita nyanyikan ini pujian sebentar. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita penolong sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita nyanyi dari depan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara, Tuhan penolong kita dan sangat terbukti. Saudara, banyak sudah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, ada yang sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Saudara, angkat tangan yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Yuk katakan terima kasih Tuhan. Aku mau bersyukur atas pertolongan Tuhan dan sangat terbukti. Bukan cerita Tuhan itu baik, bukan hanya cerita Tuhan itu dahsyat, bukan hanya cerita Tuhan itu luar biasa,
tapi aku mengalaminya. Tuhanku luar biasa. Cerita tentang mujizat tidak ada selesainya. Mari kita lanjutkan sekarang, Saudara. Yang kedua, Saudara, ayat yang ketujuh. Apalagi yang Daud sudah alami sehingga dia tidak ada yang suruh, gua mau setia sama Tuhan. Kemarin sore saya khotbahkan di kaum muda, satu hal aku minta, kata Daud, aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tidak ada yang suruh. Ada begitu banyak orang ke gereja masih dipaksa-paksa, masih disuruh-suruh, masih didorong-dorong, masih ditarik-tarik. Tidak apa-apa, itu baik. Jauh, tapi kita mesti tumbuh sampai aku ke gereja merupakan kebutuhan. Aku ke gereja karena itu perlu dalam hidupku, karena telah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-7. Berkata demikian, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan Allahku, aku berseru dan Dia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya Tuhan. Yang kedua, so, dalam kesukaran Daud mau lari sama siapa? Dalam banyak musuh yang ingin menjerat dan membunuh dia, mau lari sama siapa? Mau lari sama siapa? Saudara, walaupun Daud itu pahlawan, dia pandai berperang, tapi musuh begitu banyak. Mau lari pada siapa? Mengandalkan kekuatan, ada batasnya bukan? Mengandalkan kepandaian, ada batasnya bukan? Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam doa. Tuhan telah mendengar doa-doaku, seruan dan teriakanku. Sebab itu saudara, kalau saudara ingin mengalami Tuhan menolong, izinkan Tuhan memberikan kesukaran dalam hidup kita. Iya, waktu ada kesukaran jangan mengeluh. Waktu ada persoalan jangan ngomel. Tuhan izinkan datang supaya kita mengalami di balik kesukaran ada pertolongan, di balik penderitaan ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Daud lalu berdoa. Orang itu memang repot, saudara. Tuhan mau kita aman-aman, tapi tidak doa. Kapan doa? Lewat waktu kesukaran datang, lewat waktu gunung Semeru meledos. Nah, Tuhan, ojo lewat omak hari ya Tuhan, lewat sana ya Tuhan. Loh, orang apa namanya virus, ojo mampir di rumahku ya Tuhan. Coba ada virus, tidak doa. Coba ada virus, tidak puasa. Kalau banyak virus, jangan salahkan. Ada banyak persoalan, jangan salahkan. So, justru itu kesempatan untuk kita lebih dekat dan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, agar kita berseru-seru dan berteriak. Berseru itu beda. Berseru, aduh, saya kesandung. Aduh, itu berseru-seru. Tapi aku tanganku kebacok, dipotong orang. Aduh, tangannya dipotong, aduh, oh enggak, tangannya, aduh, so, teriak. Semakin banyak persoalanmu, jangan cuma Tuhan tolong, semakin berat bebanmu, teriak. Kata Daud, aku berseru dan berteriak dalam doaku. Saudara, jangan malu berteriak sama Tuhan. Makin berat bebanku, aku tidak bisa cuma ngomong Tuhan tolong saya. Teriak Tuhan. Waktu Petrus mau tenggelam di Danau Galilea, dia tidak berkata Tuhan tolong ya Tuhan, tolong Tuhan. Jauh, ikis mulai kakiku tenggelam, badanku sudah mulai tenggelam. Oi, ini taruhan nyawa. Pasti Daud sama Petrus di Danau Galilea itu lah. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, tolong saya. Ada waktunya kita doa dalam berseru-seru. Tapi ada waktunya kita doa dalam berteriak, dan dua-duanya diizinkan Tuhan. Daud mengalami doaku didengar sampai ke telinga Tuhan dan sudah memberikan aku pertolongan. Saudara-saudara, agar kita juga mengalami itu semuanya. Daud mengalami doanya didengar. Coba kita lihat Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Saudara, Mazmur tadi yang kita sudah nyanyikan itu, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-1 dan 2. Bisa dikeluarkan Mazmur pasal 46 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Ayat 21, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, untuk memimpin
memimpin, belum waktunya udah pindah. Dan dengan lagu alamat nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara-saudara, mau andalkan siapa kesukaran waktu datang menimpa kita? Ya, makanya Daud dalam Mazmur yang ke-20 berkata, ada orang mengandalkan kuda dalam peperangan, itu baik. Ada orang mengandalkan kereta dalam pertempuran, itu tidak salah. Tapi Daud berkata, aku tahu kuda bisa mati, kereta bisa hancur, aku mau mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak bisa lelah, Tuhan tidak pernah capek, Tuhan tidak bisa mati. Dan dia menolong tepat pada waktunya dan sangat terbukti. Kalau sampai hari ini kita ada, bukan karena ada masalah, bukan ada persoalan, bukan ada banyak masalah, tapi karena kita gandol Gusti, kita dekat Tuhan, berharap sama Tuhan, dan Tuhan tidak mengecewakan orang yang mengandalkan Dia. Dan kita akan punya pengalaman doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya ada lagi alasan yang berikutnya, yang ketiga. Pasal 22 itu ayat yang ke-21 berkata, 22 tadi Mazmur 2 Samuel ayat yang ke-21 berkata demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan membalas aku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara-saudara, banyak orang berkata, untuk apa sih melayani Tuhan? Untuk apa capek-capek buat Tuhan? Untuk apa main musik buat Tuhan? Untuk apa memberi persembahan buat Tuhan? Kok tak makan yang kurang, tak pakai gak cukup. Kenapa ada banyak orang berkata begitu? Daud dia berkata, Tuhan berbuat sesuai dengan yang aku lakukan. Tuhan membalas sesuai apa yang aku sudah lakukan. Dengan kata lain, saudara, yang ketiga ini, Daud telah mengalami Tuhan membalas apa yang dibuat oleh Daud. Jerih lelahnya tidak sia-sia. Kenapa kita mau melayani Tuhan? Bukan cari apa-apa untuk membalas cintanya Tuhan. Tapi ada satu nyanyian Tabernakel lama. Nyanyian itu kalau dinyanyikan oleh hamba-hamba Tuhan mesti menangis. Apa nyanyian itu? Kalau kerjaku selesai, ku terima. Wah, yang Tabernakel udah lupa ya, setahun dan nyanyi soalnya ya. Mahkotaku terima, mahkotaku. Hamba Tuhan, saudara, dalam pelayanan ada banyak kesukaran, tapi kenapa mau bertahan? Ada banyak air mata, tapi kenapa tidak mundur? Saudara, ada satu janji pengharapan. Kalau kerjaku selesai, kalau kerjaku selesai, ku terima mahkotaku. Saudara-saudara, doa yang sudah dipanjatkan didengar Tuhan. Apa yang dibuat oleh Daud, Tuhan menghargai dan Tuhan membalas. Ya, usaha dan jerih lelah Tuhan sudah membalas. Itulah Daud berkata, terima kasih Tuhan. Aku berbuat tidak untuk dibalas loh Tuhan. Aku berbuat tidak untuk pamrih loh Tuhan. Tidak, tapi Tuhan menghargai setiap jerih lelah kita. Jerih lelah pemain musik, jerih lelah penerima tamu, jerih lelah singer dan WL. Saudara, mereka meluangkan waktu tenaganya. Itu dihargai oleh Tuhan. Dan Daud sudah mengalaminya. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara. Rugikah kita mau berjerih lelah buat Tuhan? Kalau saya di Nurut, ini tanya Pak Samuel, di Nurut saya omongkan, tidak ada pekerjaan Tuhan yang hina di mata Tuhan. Ya, tidak hanya kalau pendeta pakai dasi mulia, tidak hanya kalau pakai jas seragam amin saudara. Iya kan? Wah, hebat. Menurut saya kasih tahu, apapun sekecil apapun pekerjaan itu asal buat Tuhan, itu mulia di mata Tuhan. Sehingga habis kebaktian siang, ada yang bagian cleaning gereja, ada yang bagian cleaning dan dijadwal. Saudara, sampai mau cleaning gereja A, B, C tidak dicatat. Lalu mereka bagian yang minggu ini, bagian yang minggu besok, bagian yang minggu akan datang. Saudara, tidak ada yang hina. Tidak ada yang hina. Apa yang kita lakukan buat Tuhan tidak ada yang hina. Dan Tuhan membalas. Tidak diminta untuk Tuhan balas, tidak minta Tuhan untuk membalas, tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu menghargai jerih lelahmu.
sudah mengalami Tuhan, dia berkata, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan yang aku kerjakan. Dan percumakah itu semuanya? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Saudara, ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ayat 25 berkata, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan membalas aku sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, Tuhan berlaku belak-belit. Saudara-saudara, kita lihat Ibu Bapak, terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Rugikah kita berjerih lelah kepada Tuhan? Percumakah kita capek buat Tuhan? Percumakah kita berlelah buat Tuhan? Percumakah kita melayani Tuhan? Percumakah kita memberikan ucapan syukur dalam persembahan kepada Tuhan? Tuhan membalas orang yang setia dengan Tuhan setia terhadap janji untuk digenapkan. Kepada orang yang tidak bercela, Tuhan berlaku juga jujur, tidak bercela. Terhadap orang yang bengkok, Tuhan juga akan berlaku belak-belit kepada orang itu. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, sungguh tidak rugi bukan? Sungguh tidak rugi. Tuhan membalas sedemikian rupa. Ya, sebab itu selagi masih ada kesempatan kita ada hidup dan sehat, mari kita mau hidup berguna buat Tuhan. Ya, berguna itu tidak harus jadi pendeta. Ada nyanyian tabernakel glori lama, biar aku tidak pakai dasi, yang penting aku jadi saksi. Haleluya, biar aku tidak jadi pendeta, asal aku jadi pelita. Ini moto orang kita Pentakosta. Zaman-zaman dulu begitu saudara. Walaupun jemaat tidak pakai dasi dalam ibadah, yang penting bisa bersaksi cintanya Tuhan. Walaupun mungkin tidak sempat jadi pendeta, tapi bisa jadi pelita, berkat dimanapun dia berada, sehingga dalam hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, cukup di situ sajakah Tuhan lakukan itu Daud? Daud sudah mengalami, Tuhan melepaskan dari segala musuh. Tuhan sudah membuat Daud telah mengalami doanya dijawab oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan pengalaman untuk Daud alami bahwa apa yang dibuat tidak sia-sia. Yang ditabur dituai Daud, walaupun Daud tidak meminta apa yang ditabur untuk dituai, tapi Tuhan menghargai itu semuanya. Cukupkah sampai di situ? Enggak. Tuhan tidak berhenti. Tidak cukup sampai di situ saja. Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan masih mau melakukan lagi yang lebih dan yang lebih. Dan ini yang luar biasa, kita baca ayat 51. 22 ayat 51 berkata, Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, untuk selama-lamanya. Wow, Tuhan tidak hanya lihat Daud. Apa yang dibuat Daud tidak hanya berimplikasi kepada Daud seorang, sampai ke anak-anaknya Tuhan sayang, sampai kepada cucu-cucunya Tuhan sayang. Luar biasa bukan? Kita bukan sayang anak, bukan sayang cucu, bukan. Kita rela menderita asal anaknya jangan menderita. Itu moto orang tua baik. Dan Tuhan membiarkan itu terjadi karena supaya kita mengalaminya. Apa itu saudara? Keselamatan turun temurun. Ada keselamatan yang turun temurun. So, Daud mengalami sampai turun ke anak-anaknya, anak-anaknya mengalami turun ke cucu cicitnya, dan ini luar biasa. Dan itu yang Daud berkata, aku dulu muda, sekarang aku sudah jadi tua. Aku tidak pernah melihat orang yang cinta Tuhan, orang yang benar, anak cucu cicitnya meminta-minta sedekah. Yakinlah, mulai dari saya, mulai dari ibu bapak, jadilah orang tua yang cinta Tuhan. Yang setuju katakan, anakmu dipelihara Tuhan, cucumu diperhatikan Tuhan. Karena orang yang cinta Tuhan pasti ajar anaknya, pastilah. Saya orang cinta Tuhan, saya tidak biarkan anakku tidak minggu kebaktian. Oh enggak, enggak. Kenapa? So, yang selalu saya katakan, kalau anak-anak kita tidak sekolah kita marah.
Tapi kalau anak-anak kita tidak ke gereja, tidak dimarah. Lek papanya, mamanya cinta Tuhan, anak tidak ke gereja dimarah. Marah, mesti marah. Kenapa? Supaya lu ngalami seperti papa alami. Itu loh, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan mujizat. Papa sudah alami supaya lu juga ngalami. Saya sedih hari-hari ini saudara. Ya, ada banyak jemaat gak punya anak. Om, doa om, tolong supaya Tuhan kasih keturunan baik. Punya keturunan, apalagi zaman-zaman sekarang pandemi. Saya lihat banyak orang papanya pakai masker, mamanya pakai masker, anak-anaknya di alun-alun gak pakai masker. Ya, ya, makanya banyak orang punya anak gak dibawa ke gereja. Loh kok gak datang? Si cilik kena virus. Oh, ini kesaksian. Pak Samuel ini punya anak, punya mantu, punya cucu. Seminggu melahirkan, minggu depan penyerahan. Sing bingung pendetanya, sing bingung saya. Gak salah ini penyerahan. Ini bayi seminggu loh. Coro Jawa itu si abang. Gak salah kayak ini. Gitu loh. Kalau di corona tuh kan kita ndak loh penyerahan. Minggu berikutnya terus datang sampai hari ini. Saudara-saudara, Tuhan lupa itu. Tuhan tidak ingat itu. Tuhan biarkan itu. Oh enggak. Dan saya lihat ada banyak orang punya bayi. Siapa yang tidak sayang bayi? Siapa yang tidak cinta anaknya? Tapi kita mesti berkata, aku cinta Tuhan lebih dari yang lain. Dan itu yang harus kita katakan. Kalau engkau cinta anakmu lebih dari aku tidak layak engkau jadi muridku. Kalau engkau cinta siapapun lebih daripadaku, engkau tidak layak jadi muridku. Marilah kita mau tumbuh rohani, sehingga kita mau cinta Tuhan yang nomor satu. Tuhan yang nomor satu, anak nomor dua, cucu nomor tiga, mertua. Saudara, ya kan, Tuhan yang nomor satu, yang setuju katakan amin. Tuhan akan berlaku seperti itu. Ada keselamatan turun-temurun. Saya sedih ada satu jemaat yang sekarang sudah tidak ke gereja. Wong motonya gini ya, Om, saya ini Pancasilais asli. Hebat kan? Hebat ya. Maksudnya apa Pancasilais asli itu? Apa? Saya kan Kristen, ya kan? Anak saya 5, 1 Islam, 1 Hindu, 1 Buddha, 1 Konghucu, 1 kebatinan. Pancasilais om saya. Saya bilang Pancasila orang keplak orang ngerti. Makanya Kristen mesti ngerti. Tidak ada lain jalan keselamatan kecuali dalam Kristus Yesus. Kalau anakku tidak di dalam Kristus, kemana dia pergi setelah mati? Dan itu sebabnya mesti direbut. Itu sebabnya mesti diberi teladan. Papanya yang setia, baru anaknya lihat papa mamanya setia. Kan begitu saudara. Papanya yang cinta Tuhan, anak-anak lihat orang tuanya cinta Tuhan. Lalu anak-anak akan ikut kita. Sehingga tidak ada daud sampai ke anak-anaknya, sampai ke cucu-cucunya, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita bersama hari ini. Mari kita masuk dalam perjamuan suci. Saudara, kita menyanyikan lebih dulu satu nyanyian. Aku hendak bersyukur sama Tuhan. Mari kita nyanyikan ini puji. Aku hendak bersyukur. Bersyukur itu kaitannya dengan persembahan. Bermazmur itu kaitannya dengan puji-pujian. Mari kita nyanyi dikeluarkan baik. Ya, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
melarikan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ajar kami seperti Daud, tidak ada yang suruh, tidak ada yang paksa, mau bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur sepanjang umur hidup kami. Terima kasih janji-Mu ya Tuhan, buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan berkati kami semua yang hadir. Apapun beban berat yang sedang kami hadapi, kami yakin kalau kami berseru-seru dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan teriakan kita. Terima kasih Bapa, sucikan kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami sebelum kami makan perjamuan kudus, agar perjamuan kudus memberkati kami yang lemah jadi kuat. Kalau ada yang sakit, tidak mustahil Tuhan sembuhkan sakit kami, dan yang kesukaran Tuhan berikan pertolongan buat kami semua. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan membuka roti kita. Oh ya, tetap berdiri ya, baik. Sorry. Ya, kita buka. Baik, kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Dia melepaskan kita dari cengkeraman musuh. Demi Dia lepaskan kita, Dia pertaruhkan nyawanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melepaskan kami dari hukuman dosa. Engkau sudah melepaskan kami dari banyak musuh yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Di hadapan Tuhan, di menghadap perjamuan kudus, kiranya mendatangkan kekuatan yang baru, supaya di zaman pandemi sekarang ini kami mau seperti Daud, mau bersyukur dan bermazmur sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara, malam itu diambilnya roti di kamar loteng Yerusalem, dibagikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita mengucap syukur, yaitu persekutuan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita buka cawan pelan-pelan supaya tidak tumpah. Mari kita mau angkat cawan di tangan kanan kita. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau membiarkan darah-Mu tercurah di Golgota, hanya agar supaya kami dibebaskan dari musuh-musuh yang mencengkeram kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ajar kami berterima kasih, ajar kami bersyukur, ajar kami bermazmur selagi kami masih hidup ya Tuhan. Itu pun tidak cukup untuk membalas kebaikan kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak. Selesai makan roti, diambilnya cawan, dibagikan pada murid-murid dan berkata, inilah cawan perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku sampai aku datang kembali. Saudara-saudara, bukankah cawan yang kita mengucap syukur, yang di dalamnya ada berkat Allah yang besar, sehingga yakinlah kalau ada yang lemah, Engkau pulang dengan kuat. Kalau ada yang datang dengan sakit, yakinlah Engkau akan pulang dengan sembuh. Kalau ada yang dalam kesukaran, yakinlah Tuhan akan memulangkan kita dengan berkat menyertai kita. Kita aminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum cawan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita mau mengangkat kedua belah tangan kita. Kita mau katakan terima kasih, jangan diam. Dengan ekspresi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tidak hanya ada keselamatan yang sudah Tuhan beri, tapi doa-doa dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Nanti Pak Samuel maju ke depan untuk berdoa buat kita. Semua kita bersyukur kepada Tuhan.
Kami bersyukur padamu Tuhan pagi hari ini. Kalau kami mau lebih lagi cinta Tuhan, karena Engkau sudah lebih dulu mencintai kami. Dengan bukti Engkau mau berkorban untuk kami Tuhan. Inilah yang membuat kami ingin sekali mau Tuhan melakukan seperti yang Daud lakukan untuk Engkau. Kami mau bersyukur dalam setiap keadaan kami, supaya hidup kami, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini melalui firman Tuhan kami diberkati. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu, biarlah Tuhan dalam kehidupan kami boleh terpancar kasih dan korban Kristus dalam hidup kami, supaya kami Tuhan hidup kami terpancar bahwa Tuhan ada dalam hidup kami, dan setiap orang yang melihat kami, mereka boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami para pengurus dan keluarga besar PBB Lumajang kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Lode yang telah memberkati kita pada pagi hari ini. Pengumuman seperti biasa, hari Jumat ada kebaktian doa dan puasa jam 4:30 sore di tempat ini. Hari Sabtu bagian pemuda seperti biasa jam 5:30 sore di tempat ini. Minggu depan kebaktian seperti biasa mulai sekarang jam 6:30 ya. Dan jam 6, saya rasa semua sudah tahu. Jam 6:30 pagi nanti akan dilayani oleh Pendeta Bambang Isworo minggu depan. Terus Zoom untuk sekolah minggu dimulai jam 9 pagi. Nanti itu yang dibagikan di grup WhatsApp. Persembahan tidak dipungut, dijalankan lagi. Saudara bisa mengambil pada waktu datang amplop di depan, bisa masukkan dalam kotak persembahan, dua di depan dan di belakang, atau bisa ditransfer ke BCA. Saya rasa pengumuman lain tidak ada. Mari kita balik berdiri, kita mendengarkan doa berkat serta pengajian. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan doa berkat. Tuhan, kami mau pulang ya Tuhan. Kami akan menghadapi kehidupan yang tidak gampang. Ada musuh masih ada di sekitar kami. Tapi kami yakin kami pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami pulang dengan pembelaan Tuhan. Kami pulang dengan berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Sebelum kami tutup dengan doa berkat, kami doakan buat Mateo dan keluarga yang ada di Jakarta. Tuhan berkati sehat buat Mak, panjang umurnya bersama anak-anak, menantu dan cucu cicitnya. Dan itu janji Tuhan buat Mak sekeluarga. Untuk Ibu Ruth yang Jakarta Lumajang sekian terus menerus dilakukan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri panjang umur, Tuhan berikan hikmat untuk dapat memimpin jemaat Tuhan dan membawa lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama. Pulanglah sidang jemaat, pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan disertai Tuhan, pulang dengan diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang memberi persembahan syukur, terimalah ya Tuhan. Dan sesuai janji-Mu, Tuhan membalas semua yang kami lakukan dengan berkelimpahan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bye.